Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam hadirat-Nya dan kita ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita khususkan waktu ini ke depan untuk konsentrasi merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mulai dari Matius pasal 1 ayat 18. Ini sudah bulan Desember. Sudah hawa-hawa perayaan Natal, jadi ini sudah nyerempet-nyerempet Natal khotbahnya. Matius 1:18 saya bacakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria dan Yusuf masih bertunangan, belum menjadi suami istri dan belum hidup sebagai suami istri. Jadi mereka masih hidup bujangan masing-masing. Jadi Maria dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Jadi bukan mengandung secara biasa, secara normal, tetapi dia mengandungnya dari Roh Kudus. Kita buka lebih lanjut Lukas pasal 1 ayat 26. Lukas 1:26. Saya bacakan ya. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jelas dikatakan di sini perawan, memang tidak ada yang tahu ya orang perawan apa tidak, tetapi pada zaman itu ya orang itu ya belum menikah ya dianggap perawan ya. Dan Maria dipilih karena memang dia hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan sudah dinubuatkan bahwa memang Yesus akan lahir dari seorang perawan. Artinya memang dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki. 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita simpan di sini ya, engkau yang dikaruniai. Jadi Tuhan itu mengkaruniai Maria. 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Karena salamnya ditambahi engkau yang dikaruniai. Jadi enggak cuma sekedar shalom. Shalom engkau yang dikaruniai. 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Diulangi lagi sama malaikat itu, Gabriel, engkau beroleh kasih karunia. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita cari di perjanjian lama, Tuhan yang maha tinggi itu dalam bahasa aslinya El Elyon. Elohim yang maha tinggi. Jadi ia akan disebut anak El Elyon. Jadi dia tadi mengandungnya dari Roh Kudus itu karena kasih karunia, dan anaknya itu akan lahir disebut anak El Elyon. Dan Tuhan Yahuwah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudah. Keturunan Yakub ya. 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria ya heran. Walaupun mungkin dulu belum dapat ilmu biologi, tapi setahu mereka belum bersuami ya tidak bisa melahirkan. 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Tuhan El Elyon itu akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak
Yahuwah, anak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu kelahirannya diawali dari kandungan oleh Roh Kudus. Lahir juga oleh Roh Kudus di dalam kasih karunia. Dan dia kemudian secara daging, dia daging manusia. Tetapi karena dia lahir dari Roh Kudus, dia menjadi putra El Elyon, putra Tuhan yang maha tinggi. Dan diberikan kasih karunia. Dan dia menjadi raja atas keturunan Yakub. Dan dia menjadi kudus karena dia lahir dari Roh Kudus. Dan dia menjadi anak Tuhan. Ini saya membahasnya dari sisi dia ini benar-benar lahir dengan tubuh daging manusia. Terlepas dari dia sebetulnya dari sorga turun. Tapi secara harafiah, secara duniawi, secara fisik, dia benar-benar lahir sebagai manusia dan dia punya atribut anak El Elyon. Ini kita harus tahu posisinya Tuhan Yesus karena kita sekarang belajar posisi kita di mana. Kita buka Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11. Jadi kelahiran Yesus ini dengan cara yang luar biasa itu, kita simpan itu baik-baik. Nanti kita crosskan dengan bagaimana kita. Yohanes 1 ayat 11, ia datang, Yesus lahir kepada milik kepunyaannya. Siapa tuh milik kepunyaannya? Ya keturunan Yakub, bangsa Israel. Jadi dia datang kepada keturunan Yakub secara jasmani. Yaitu secara jasmani ya bangsa Israel secara jasmani. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu, bangsa Israel itu tidak menerimanya. Sampai sekarang pun. Sebagian besar dari mereka masih tidak mengakui Yesus Mesias. Mereka masih menunggu Mesias. Versi mereka. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, karena Yesus ditolak oleh miliknya sendiri, akhirnya dia beralih memandang ke yang lain. Tetapi semua orang, tidak sebagian, semua orang yang menerimanya. Jadi tidak ada satupun yang menerima Yesus yang tidak mendapatkan ini. Diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan. Bayi Yesus ini secara fisik ya seperti bayi-bayi yang lain. Tetapi kenapa dia menjadi anak Tuhan, anak El Elyon, anak Tuhan yang maha tinggi? Karena dia lahir dari Roh Kudus. Dia bukan manusia biasa. Dia lahir dari Tuhan sendiri. Dia datang kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel menolak dia sehingga dia mengalihkan undangannya itu kepada yang lain. Seperti perumpamaan mengenai undangan pernikahan itu. Ketika yang diundang gak datang, sang raja itu cari di lorong-lorong, di perempatan-perempatan, di pinggir-pinggir jalan, cari semua yang mau datang ke pesta. Begitu pula kita yang menerimanya, dikatakan tadi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus diberinya kuasa. Diberinya otoritas, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Berarti dengan perkataan lain, Yesus ngomong, siapapun yang menerima aku sebagai Mesias itu, engkau tak beri kuasa untuk menjadi seperti aku, menjadi anak El Elyon. (13) perhatikan. Orang-orang yang diperanakkan, yang dikandung, yang dilahirkan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan.
Tadi Maria ngomong, bagaimana aku belum bersuami, aku bisa melahirkan. Malaikat itu ngomong, Roh Kudus turun atasmu, menaungi engkau. Dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Jadi bagaimana kita menerima kuasa sebagai anak Tuhan? Sama kejadian seperti Yesus dikandung Maria. Anda akan menerima Roh Kudus, lalu engkau dikuduskan, engkau menjadi anak El Elyon. Bukan dikandung secara daging, bukan dilahirkan secara daging, tetapi secara roh. Dikatakan di ayat 13 itu diperanakkan, dilahirkan. Karena itu Yesus ngomong mengenai kelahiran yang baru. Karena ketika kita dilahirkan baru, kita menjadi makhluk yang baru, yaitu kita bukan lagi manusia, anak Adam. Kita menjadi manusia, anak El Elyon. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami ini Tuhan. Biar semua jemaatmu paham bahwa seseorang yang menerima Yesus dan dia mengalami hidup yang baru, kita bukan lagi anak Adam. Kita adalah anak El Elyon. Anak Tuhan yang maha tinggi, yang tidak dilahirkan secara jasmani. Kita mengalami kelahiran baru kan kita nggak masuk ke rahim ibu kita lagi loh. Apalagi yang ibunya sudah meninggal, gimana masuk ke rahim ibunya. Tetapi engkau dilahirkan kembali di dalam roh. Sehingga engkau secara rohani menjadi anak El Elyon. Kapan Pak aku utuh anak Tuhan? Nanti ada waktunya, nanti engkau akan utuh menjadi anak El Elyon. Sekarang ini kita secara rohani dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus, kita menjadi anak El Elyon. Karena kita dilahirkan, diperanakkan, ayat 13 dikatakan, kita diperanakkan dari Tuhan. Bukan keinginan laki-laki, bukan secara jasmani, melainkan dari Tuhan. Artinya kita diperanakkan dari Tuhan. Sama seperti Yesus diperanakkan di dalam kandungan Maria, tetapi dari Tuhan. Kita menerima benih rohani itu, benih El Elyon itu, sehingga kita layak disebut anak El Elyon. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, anak tunggal Bapa itu penuh kasih karunia. Masih ingat tadi Maria ketika berjumpa dengan Gabriel, apa yang disebutkan? Engkau yang dikaruniai. Karena yang datang ini, Gabriel ini datang membawa benih ilahi. Ketika dia datang, dia membawa benih ilahi, benih karunia tadi. Sehingga yang dikandung Maria, Yesus itu penuh kasih karunia. Nanti kita simpan. Penuh kasih karunia ini kita simpan. Ayat 15. Kita lompati aja, ayat 16. Nah ini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu kita terima ketika kita dipenuhi oleh pribadinya Yesus. Dari kepenuhannya, dari kepenuhan Tuhan Yesus, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang menganggap aku masih kurang dikasih karunia, mungkin Anda belum penuh dengan hadiratnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu dikatakan penuh dengan kasih karunia. Dan di dalam kepenuhan kepenuhan di dalam Yesus. Karena itu Yesus ngomong, apa sih keinginan Tuhan Yesus? Masih ingat? Aku tuh ingin supaya engkau di dalam aku di dalam engkau. Supaya apa? Supaya penuh ini tadi.
Ketika kita penuh di dalam Dia, maka kasih karunia demi kasih karunia akan datang dalam hidup kita. Karena itu dia ngomong, kalau engkau muridku, belajar kepadaku, ikut aku. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Pikul salih. Kalau kita mau mengikuti itu, kita akan mengalami kepenuhannya Tuhan Yesus. Kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, segala apa yang baik, kepenuhan sebagai anak El Elyon bisa kita dapatkan kalau kita di dalam Yesus, penuh oleh Yesus. Yang ditampar pipi kirinya memberikan pipi kanannya. Jadi kalau engkau mau penuh, ya penuh seperti Yesus. Nanti engkau akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Sebab Tuhan Yesus itu pribadi yang penuh kasih karunia. Kalau engkau belajar hukum Taurat, engkau akan tertuduh, salah, guilty, salah. Tetapi kalau engkau berjumpa dengan hadirat Tuhan Yesus, engkau akan dipenuhi dengan kasih karunia. Apa yang terjadi ketika engkau penuh kasih karunia? Ketika orang menjahati engkau, apa yang keluar dari hidupmu ke dia? Pembalasan? Bukan, engkau penuh kasih karunia kok. Engkau punya pembalasan enggak? Enggak punya. Engkau punya kebencian enggak? Enggak punya. Engkau hanya punya kasih karunia. Sehingga ketika engkau dijahati orang, yang keluar dari hidupmu adalah kasih karunia. Engkau akan mengampuni dia. Engkau akan mengasihi dia. Engkau akan mendoakan dia. Engkau akan menolong dia. Bahkan musuhmu pun engkau kasih makan. Karena apa? Karena engkau seperti Yesus, engkau sudah penuh kasih karunia, sehingga engkau diapain aja, disobek badanmu, yang keluar yang brojol adalah kasih karunia. Sebab hidupmu penuh kasih karunia. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan 70%, tetapi penuh kasih karunia. Sehingga ketika engkau dibuka dari pikiranmu sampai ke ujung kakimu dibuka, isinya kasih karunia. Kita akan mengalami kasih karunia Tuhan sebagai anak El Elyon bila kita penuh kasih karunia. Kita yang berdosa masa bisa penuh kasih karunia? Tidak bisa. Satu-satunya cara hanya kita penuh di dalam kepenuhannya Tuhan Yesus. Yang notabene anak El Elyon yang tunggal itu penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu harus paham. Kalau Anda tidak paham, Anda tidak bisa mengalami yang kita pujikan tadi di awal. Apa? Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Bisa Anda hidup dalam kasih-Nya besar. Tidak bisa kalau Anda tidak penuh dengan kasih karunia. Kalau Anda tidak penuh di dalam Yesus. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Tidak bisa terjadi itu. Anda bisa hidup dalam kuasanya, kasihnya yang besar bila Anda hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam kepenuhannya, di dalam hadiratnya yang dikatakan dia akan penuh dengan kasih karunia. Sebab dia dikandung di dalam kasih karunia. Dia dilahirkan di dalam kasih karunia. Sehingga dia menjadi penuh dengan kasih karunia. Kalau masih ada kebencian di dalam hatimu, masih ada kepahitan, masih ada sakit hati, masih ada dendam, buang semua. Keluarkan semua, biarkan engkau penuh di dalam hadirat Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia. Lebih lanjut, Roma 8 ayat 13. Jadi Bapak Ibu ya, posisimu saat ini itu dibikin sama seperti Yesus. Karena itu Yesus berani ngomong, engkau di dalam aku di dalam engkau. Artinya kita ini kompatibel dengan dia. Kita ini bisa dicampur dengan dia.
Bukan seperti minyak dan air. Kita sama Yesus itu sama. El Elyon. Sehingga bisa menjadi satu. Kalau nggak sama nggak bisa bercampur. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ingat tadi, ketika kita menerima Yesus sebagai Mesias, kita itu sedang dikandung, kita dilahirkan oleh roh. Kita hidup oleh roh. Kita ini benih roh. Kita ini benih kasih karunia. Jadi kita nggak bisa hidup dengan daging lagi, kita harus hidup oleh roh. 14. Semua orang. Ingat tadi perkataan siapa yang semua? Yesus ngomong kan, semua orang yang menerima Tuhan Yesus. Ini ya gitu, semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah anak Tuhan. Jadi jabatan tadi, kita menjadi anak El Elyon bisa terjadi bila kita hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita hidup oleh daging, kita melepaskan diri. Kita tadi kan diberikan kuasa. Tapi ketika kita hidup menurut daging, kita sedang membuang kuasa itu. Contoh misalnya, Pak Haryono misalnya, Pak, engkau tak kasih kuasa, tak kasih tanah kosong itu. Kasih sertifikat SHM. Terserah dia atau mau dibangun apa mau dikelemprakno kan. Iya Pak ya. Tapi kuasa sudah dikasihkan. Begitulah ketika kita menerima Yesus sebagai Mesias, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mau dipimpin oleh roh? Apakah oleh daging? Kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita sedang menjalani kuasa itu. Kita sedang menjalani hidup di bumi yang jahat ini sebagai anak El Elyon. Tetapi kalau kita tidak hidup dipimpin oleh roh, sakarepe dhewe, sakarepe dagingmu, sakarepe nafsumu, maka engkau sedang meletakkan kuasa itu, engkau hidup dengan cara ya seperti manusia kebanyakan. Engkau tidak akan mengalami kasihnya yang besar, kuasanya yang besar yang kita pujikan di awal tadi. Karena yang bisa disebut anak El Elyon adalah orang yang dipimpin oleh roh El Elyon itu. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak El Elyon. Jadi engkau sudah menerima roh yang tidak memberikan ketakutan, tetapi roh yang menjadikan kamu. Kita anak Tuhan? Bukan aslinya kita anak Adam. Tetapi roh itu menjadikan kita, membuat kita diberi kuasa untuk menjadi anak El Elyon. Jadi yang menjadikan kita menjadi istimewa, itu roh itu. Jadi hiduplah oleh roh, maka engkau menjadi anak El Elyon. Menjadikan kamu anak Tuhan, oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak El Elyon, anak Yahweh. 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak. Tadinya kita tidak punya hak, tapi sekarang ini kita karena menjadi anaknya Tuhan, anaknya El Elyon, anak Yahweh, kita punya hak. Kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji-janji El Elyon itu kita punya hak. Yang sakit mau disembuhkan, itu hak. Tetapi apakah hakmu mau ambil apa tidak? Karena hak itu bisa nggak dipakai, bisa nggak diambil. Seperti tadi dikasih sertifikat SHM, bisa dibangun, bisa dikelemprak tanah itu jadi semak-semak. Begitu pula hak menjadi anak El Elyon bisa engkau jalani dengan cara apa? Hidup dipimpin oleh roh.
maka engkau akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Disembuhkan, diberkati, dikuatkan, dimampukan, bahkan ditambahi umur panjang. Dibikin engkau bisa melompati tembok, mengalahkan musuhmu, meruntuhkan benteng-benteng lawan. Engkau akan punya hak itu, engkau punya kuasa itu. Tetapi apakah engkau mau mengambil hak itu? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji El Elyon, yang akan menerimanya, lihat, bersama-sama dengan Kristus. Itu loh kenapa Yesus ngomong, aku ingin engkau di dalam aku di dalam engkau. Sebab kita akan mengalami hak itu bersama-sama dengan Dia. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Iki sing angel. Ditampar pipi kiri memberikan pipi kanan. Ini kan yang angel. Itu loh menderita di dalam Kristus. Karena apa? Kita di dalam Kristus. Ketika Kristus menderita ya kita ikut dong, kita di dalam Kristus. Kalau kita di luar Kristus kita tidak mengalami apa yang Dia alami. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, di dalam kepenuhannya, dan dikatakan di dalam kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tapi kan yang awal jelek kan, yang penting akhirnya bagus ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Masih ingat ketika Tuhan Yesus ngomong, Yesus, itu loh, guru, kamu dicari saudara-saudaramu sama ibumu. Yesus ngomong apa? Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Yaitu yang melakukan perintahnya. Kita menjadi saudara Dia. Dia anak yang sulung, kita menjadi anak-anak yang berikutnya. Roma 8:28. Nah ini kan ayat hafalan ini. Roma 8:28 sampai 30 ini. Kan banyak orang ngambil ayat ini toh, gak tahu cerita di belakangnya kan. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang mana? Yang tadi kita bahas di awal itu. Yesus dikandung di dalam roh, dilahirkan di dalam roh. Kita juga mengalami yang sama. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Mesias mengalami hal yang sama. Dikandung, diperanakkan, dilahirkan juga oleh roh. Untuk sama-sama seperti Yesus menjadi anak El Elyon. Ketika kita membaca ayat 28, kita harus baca ayat 29. Karena apa? Dikatakan sebab. Nah, sebab itu berarti mendahului akibat kan? Akibatnya tadi, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak mau baca ayat 29-nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Apa ini gambaran anaknya? Ya sama tadi, dikandung, dilahirkan oleh roh, supaya kita menjadi anak El Elyon. Segambar dengan Dia. Supaya Yesus, anaknya itu menjadi apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini juga anak El Elyon. Yesus itu yang sulung, kita saudara-saudaranya. Bagi siapa yang hidup dipimpin oleh roh. Pak, berarti ini aku dipimpin oleh roh. Hari ini aku numpak Lamborghini, Pak. Katanya segambar dengan Yesus. Yesus lo jalan kaki, nggak naik kereta kuda waktu itu. Waktu itu kereta kuda itu seperti Lamborghini mungkin ya. Itu nanti kita bahas yang lain. Tetapi rencana Tuhan, kita dipilih,
Kita ditentukan menjadi serupa dengan gambarannya. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi enggak cuma dipanggil, habis dipanggil, dibenarkan dulu. Setelah dibenarkan, baru dimuliakan. Lah banyak anak-anak Tuhan ketika proses dibenarkan ini enggak kuat. Sehingga tidak mengalami yang dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Seringkali ketika diproses untuk dipimpin di dalam roh, anak Tuhan tidak kuat sehingga keluar dari hadiratnya. Harusnya kan di dalam Yesus, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Tapi ketika tidak kuat, ketika Yesus memikul salib, tidak kuat aku Tuhan, nek mbok jak mikul salib, nek mbok jak makan 5 roti 2 ikan aku kuat, siap. Tapi ketika diajak mikul salib, tidak kuat aku tak keluar ya Tuhan dari tubuhmu, dari hidupmu, maka engkau tidak akan mengalami yang langkah berikutnya, dimuliakannya. Kita ditetapkan untuk segambar dengan Dia. Perhatikan ini langkah berikutnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, terus bangkit, Dia mengenakan tubuh yang baru. Sebab ketika Maria Magdalena itu mau menyentuh, dia ngomong, jangan sentuh aku belum bertemu dengan Bapa. Sebab Dia mengenakan tubuh yang baru. Kapan kita mengenakan tubuh yang baru itu? Nanti di akhir zaman ada. Kita akan mengenakan tubuh yang baru, kita dibangkitkan, mengenakan tubuh baru, tubuh yang bisa berangkat ke awan-awan. Nah sekarang bisa enggak berangkat ke awan-awan? Enggak bisa toh. Nanti akhir zaman kita dibangkitkan, kita kan sudah serupa dengan Tuhan secara roh. Tetapi secara tubuh kan belum. Nanti secara tubuh itu akan kita terima ketika akhir zaman. Bersama semua anak-anak Elion yang lain. Kita akan diberikan tubuh yang baru, kita bisa terbang ke awan-awan, menjumpai mempelai kita. Karena kita memang segambar dengan Dia. Perhatikan lo ya, yang segambar lo ya, yang ditampar pipi kirinya ngasihkan pipi kanan lo ya. Kalau nggak segambar ya engkau nggak akan ngalami itu. Karena yang dibenarkannya, itu yang dimuliakannya. Nah, ketika kita dibawa ke dalam kebenaran ini loh, kita mengalami proses penyalipan daging. 1 Korintus 15 ayat 50. Satu Korintus 15, 50. Ini yang saya katakan tadi ya. Kita akan mengenakan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Ingat loh ya, daging kita, darah kita itu tidak bisa masuk kerajaan surga nanti. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tubuh kita ini kan bisa binasa. Tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan surga yang tidak bisa binasa itu. 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini Rasul Paulus mendapatkan rahasia dari Roh Kudus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 52, dalam sekejap mata. Berubahnya tidak lama. Saya suka dulu kalau melihat film kesukaannya Pak Abed itu Lion Man, Gaban, dan sebagainya. Dalam sekejap mata mereka bisa berubah menjadi manusia super. Nah ini kita juga sama. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Jadi kita ini masih setengah hari ini di bumi ini. Secara roh kita sudah menjadi anak El Elyon. Tetapi nanti di akhir zaman kita yang bertahan sampai kesudahannya tetap setia menjadi anak El Elyon, tetap di dalam Yesus, kita akan diubah. Gak usah lama-lama, gak usah fitnessan, bawa barbel, angkat besi, gak usah. Tahunan itu. Tapi dikatakan dalam sekejap mata, engkau akan diubah mengenakan tubuh yang baru. Tubuh anak El Elyon. Kalau saudara belajar di Wahyu, yang menunggang kuda putih itu, Yesus itu, dia berperang, dia tidak perlu pakai baju sirah. Dia mengenakan kain lenan. Karena apa? Ketika dia mengenakan tubuh yang ilahi yang baru itu, ya nggak terdaslah senjata kalau sudah mengenakan tubuh yang baru itu. Nggak perlu baju sirah, kain lenan, cukup. Baju jubah yang putih bersih yang dicuci dari dalam darah Yesus itu cukup untuk menutupi tubuh kita yang baru. Dan kita akan menjadi benar-benar sepenuhnya, baik secara rohani, baik secara jasmani, kita benar-benar waktu itu menjadi anak El Elyon. Nah Bapak Ibu, setelah kita pelajari yang ini tadi semua, goalnya adalah kita harus sadar bahwa kita ini benar-benar loh dibikin serupa dengan Yesus. Benar-benar loh dibikin serupa dengan Yesus. Karena kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak El Elyon. Tinggal kita mau tidak menjalankan kuasa itu. Setelah paham hal ini, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu nanti, saudara akan gak heran lagi. Banyak hal-hal yang janggal, yang gak janggal lagi. Karena apa? Kita ini benar-benar loh dijadikan anak El Elyon. Kita benar-benar dilahirkan, dierami, dikandung di dalam roh. Kita bukan lagi anak Adam, kita anak El Elyon. Sehingga banyak hal yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. 1 Petrus 2 ayat 9-10, saya nggak bisa baca ya, ini hafal sekali, ada lagunya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Ingat tadi, awal tadi, Tuhan Yesus datang kepada kepunyaannya tapi ditolak. Sehingga ketika kita menjadi anak El Elyon, kita menerima Yesus, kita menjadi kepunyaannya Dia. Karena itu kita dicangkokkan, kita menjadi keturunan Yakub secara rohani. Karena itu, kalau saya memberkati, mendoakan doa berkat di akhir, saya sebutkan toh, Bapak Yahwa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya cuma mau ngiling, walaupun Tuhan tidak pernah lupa. Saya cuma mau ngiling Tuhan bahwa kami ini berhak loh Tuhan menerima berkat-Mu. Sebab kami ini keturunan Yakub, kami ini kepunyaanmu. Sebab kepunyaan Tuhan itu adalah keturunan Yakub, tadi dikatakan. Kenapa kok saya harus sebutkan itu? Karena saya itu sebetulnya mau ngiling, walaupun Tuhan tidak pernah lupa. Jadi kita itu keturunan Yakub. Kita ini bangsa Israel secara rohani. Loh Pak, perlu bela Israel? Tidak perlu, itu Israel jasmani. Kita ini Israel rohani. Kita ini kepunyaannya Tuhan yang tidak menolak Dia. Tapi ketika engkau hidup di dalam pimpinan daging, tidak hidup oleh roh, engkau sama dengan Dia yang menolak Tuhan Yesus. Engkau sedang menolak hak menjadi anak El Elyon itu. Kita baca Efesus, masih ada waktu ini ya. Efesus 4:21.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Yesus. Ingat ya, di dalam ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama ini anak Adam yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 2:3, supaya kamu dibarui di dalam apa? Roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Manusia baru ini anak Elion yang telah diciptakan. Loh, ada penciptaan lagi loh. Ini loh, kita dikandung oleh Roh, kita dilahirkan oleh Roh, telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi memang kita harus meninggalkan manusia lama kita, anak Adam itu. Kita harus beralih menjadi anak Elion di dalam kekudusan. Ini nggak mungkin terjadi kalau kita masih manusia biasa. Kita bisa lakukan ini karena kita dikandung, dilahirkan di dalam Roh, sama persis seperti Yesus dilahirkan. Jadi kita punya kesamaan dengan Yesus. Karena itu Yesus ngomong, orang-orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Kenapa? Karena kita sama seperti Dia. Kita dilahirkan, kita dikandung sama seperti Dia di dalam Roh. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan bisa lebih besar. Karena kita tidak sendiri, kita di dalam Dia. Jadi apa yang ditulis dalam Matius 5:48? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kan mustahil manusia sempurna. Tetapi kalau kita mengenakan Elion kita bisa sempurna. Kalau kita mengenakan manusia lama kita, anak Adam, nggak mungkin kita bisa sempurna. Yakobus 4:7, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana iblis akan lari daripada kita? Kita loh umurnya berapa? Nggak sampai 100 tahun. Iblis ribuan tahun. Kita kalah tua, nggak mungkin menang. Tetapi kalau kita mengenakan pribadi Elion, anak Elion, kita bisa mengusir iblis dan iblis itu lari. Kalau ada iblis mengganggumu, karena itu engkau izinkan, karena engkau tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadamu menjadi anak Elion itu. Gunakan kuasa itu. Katakan tunduk kepada Tuhan. Jalani kehendak Dia. Supaya engkau menjadi anak Elion, hidup oleh Roh, maka engkau akan usir iblis itu dan iblis itu akan lari daripadamu. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, disuruh bikin batu menjadi roti, Yesus jawab apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi buat manusia biasa? Nggak bisa. Ini bisa terjadi untuk anak Elion. Karena itu saya sempat dulu ngomong sama Mami, nggak usah bingung tekananmu berapa, nggak usah khawatir, jalani yang baik, hidup yang baik, makan yang sehat. Karena amuba, baksil, bakteri, nggak punya jantung ya dia hidup. Karena saya tahu kalau kita ini anak Elion, kita hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, kamu sehat, engkau akan jadi sehat. Kalau Tuhan ngomong, kau hidup, engkau akan hidup. Tidak peduli apapun keadaanmu. Yang sering saya saksikan kepada Anda semua kan, bagaimana kalau pagi saya kencing, muru kayak sabun. Tapi Tuhan ngomong, aku sehat, maka aku sehat. Karena saya menggunakan hak saya, kuasa yang diberikan Tuhan sebagai anak Elion, yang saya katakan, aku sehat walaupun aku seperti ini.
Bapak Ibu juga hal yang sama bisa Anda lakukan. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Aku anak El Elyon. Lakukan itu. Yesus ngomong dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 ini beberapa hal yang nggak mungkin kita lakukan kalau kita bukan anak El Elyon. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, kita tinggal di dalam Yesus. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita menjadi anak El Elyon. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Gak terjadi ya Pak? Ya, kamu belum menggunakan hakmu. Kamu belum menggunakan kuasamu sebagai anak El Elyon. Gunakan itu. Bagaimana cara menggunakannya? Hidup pimpin oleh Roh. Tapi tak pisui orang itu, nggak boleh. Kita hidup dipimpin oleh Roh. Begitu engkau misui, minta apa saja, engkau akan menerimanya. Dedot gitu. Karena kita tidak sedang di dalam Dia. Contoh lagi, Matius 21, ayat 21. Ini ketika Yesus ketemu dengan pohon ara yang tidak berbuah itu. Yesus ngomong, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat. Perhatikan, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Yesus perbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ini kan gak mungkin terjadi kalau kita anak Adam. Ini bisa terjadi kalau kita mengenakan rupa seorang anak El Elyon. Ini bisa terjadi karena Yesus sudah lebih dahulu menjadi yang sulung, dikandung di dalam Roh, dilahirkan di dalam Roh, dan hidup dalam pimpinan Roh. Kalau kita mau seperti Dia yang sulung, kita menjadi saudara-saudaranya. Kita mengalami apa yang Yesus alami. Kita menjalani apa yang Yesus jalani. Kita berbuat apa yang Yesus perbuat. Tidak ada pilihan lain. Hidup dipimpin Roh, hidup di dalam Dia. Dan engkau akan mulai berkuasa sebagai anak El Elyon. Atas hidupmu, atas tubuhmu, bahkan atas tubuh orang lain di sekitarmu, engkau bisa berkuasa. Atas pekerjaanmu, atas kehidupan rumah tanggamu, atas apapun juga, engkau akan menjadi anak El Elyon. Apa tadi arti anak El Elyon? Elohim yang maha tinggi, artinya tidak ada yang di atasnya Dia. Artinya tidak ada yang lebih berkuasa dari Dia, sebab Dia maha tinggi. Saya sering mendengar anak Tuhan ngomong, imanku durung cukup Pak. Engkau tidak perlu mengejar iman, engkau hanya perlu mulai berjalan dalam pimpinan Roh. Selangkah engkau melangkah di dalam pimpinan Roh, selangkah engkau punya kuasa sebagai anak El Elyon. Apalagi kalau engkau mulai 1000 langkah di dalam pimpinan Roh, engkau punya 1000 langkah sebagai anak El Elyon. Jadi sejauh apa engkau melangkah? Sama seperti orang Israel ketika diberikan hak sama Tuhan atas tanah Filistin. Ketika dia diberi hak atas tanah Kanaan. Tuhan pernah sempat marah kepada orang Israel. Hei kamu kok males ya, tak kasih kuasa kok kamu tidak menguasai. Kenapa takut tak kembali raksasa-raksasa itu? Jangan takut. Jadi waktu itu sempat setelah Yosua tua, orang-orang Israel itu tidak mau perang ngambil jatahnya, nggak pernah mau, akhirnya nggak semuanya terkuasai. Padahal sudah diberi kan kuasa, tapi dia nggak melakukan kuasa itu. Sama seperti kita,
Ketika Tuhan sudah berikan kuasa kita sebagai anak El Elyon, tergantung seberapa engkau mau melangkah di dalam pimpinan roh itu. Tuhan berjanji kepada Yosua, setiap tanah yang engkau pijai itu menjadi tanah kekuasaanmu. Setiap pijaanmu di dalam pimpinan roh. Di dalam kesehatan, ikuti pimpinan roh. Di dalam ekonomi, ikuti pimpinan roh. Di dalam berumah tangga, ikuti pimpinan roh. Semua ikuti pimpinan roh. Maka satu demi satu langkahmu itu akan menguasai yang sudah Tuhan berikan kuasa tadi. Sebagai anak Tuhan yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, jangan minder lagi. Anda dikandung, dilahirkan sama seperti Yesus di dalam roh. Kita cuma tinggal satu tok, nanti di akhir zaman kita terima bagian yang terakhir, yaitu tubuh yang baru. Tapi secara roh kita semuanya punya seperti yang Yesus punya. Tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Apakah kita mau tinggal di dalam Yesus apa tidak. Saudara tidak perlu bingung dengan imanmu seberapa sekarang. Bingung, oh aku sudah melangkah sejauh apa di dalam roh. Apakah aku tunduk, taat, dengar-dengaran dengan perintah Tuhan di dalam roh. Ketika engkau mulai taat menjalani dengan pimpinan roh, engkau mulai melangkah sebagai anak El Elyon. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang maha besar, seperti kata Raja Daud, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kami ini siapa Tuhan? Engkau berikan hak untuk menjadi pewaris kerajaan. Kami ini siapa Tuhan? Sehingga engkau berikan hak, berikan kuasa, berikan otoritas menjadi anak-anak El Elyon. Kami ini hanya para gelandangan di tepi jalan, di lorong-lorong yang engkau panggil. Karena orang-orang pilihanmu menolak engkau. Kami memang tidak layak Tuhan, tapi engkau layakkan kami. Engkau memandang kami sebagai mutiara yang indah. Engkau pandang kami sebagai harta yang berharga. Sehingga engkau menjual nyawamu untuk menebus kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali mentelantarkan hak kuasa menjadi anak El Elyon itu. Kami seringkali hidup seturut kehendak kami sendiri, seturut pimpinan daging kami. Kami seringkali tidak mau di dalam engkau memikul salibmu setiap hari Tuhan. Belajar rendah hati dan lemah lembut. Kami sekali-kali berontak keluar dari hadiratmu ketika engkau sedang memikul salibmu Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, bukakan yang terselubung. Supaya setiap anak-anakmu ini boleh memandang dirinya dengan bangga. Bahwa kami ini orang-orang yang sudah dipilih, yang ditentukan, yang dipanggil, yang dikuduskan menjadi bangsa yang terpilih. Orang-orang yang menjadi imamat yang rajani. Menjadi kepunyaanmu sendiri. Engkau jadikan kami keturunan Yakub secara rohani untuk menerima berkat-berkat-Mu, supaya kami hidup dalam kasih-Mu yang besar, hidup dalam kuasa-Mu yang besar. Tuhan, ampuni kami seringkali mentelantarkan hak itu Tuhan. Ajar kami untuk taat saat ini Tuhan, mengikut Engkau, memikul salib kami, berjalan di dalam ketaatan akan setiap firman Tuhan. Supaya kami melakukan itu untuk menggenapi rancangan-Mu menjadi anak-anak El Elyon. Tuhan, berikan hikmat pada semua yang mendengar, supaya mereka boleh memandang apa yang saat ini hamba-Mu pandang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Nimikianu masih tiarunas. Yang Maha Kudus itu turun ke bumi yang penuh dosa,
supaya kita dikuduskannya, supaya kita mengenakan rupa segambar dengan Dia. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami, supaya kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan, dengan cara menjadi seperti yang Engkau mau, yaitu segambar dan serupa dengan Engkau. Hamba-Mu selesai bicara, tetapi Roh Kudus yang punya kehendak besar ini akan terus beracara dengan masing-masing pribadi, supaya kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.